Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 masih takut masa lalunya akan terulang. Bungkuskan kue donat yang paling mahal untukku, pinta Kevin. Baik tuan, tidak perlu yang mahal juga. Xia memegang tangan Kevin. Tidak apa, aku harus beli yang bagus untuk ibumu kan? Kevin menurunkan tangan Xia dan menggenggam tangan Xia sambil tersenyum lebar ke Xia. Kevin tahu Xia adalah bagian dari keluarga Noman dan Layla, tapi tidak akan mengungkitnya di depan Xia. Hanya memilih diam mengikuti kesenangan Xia, membiarkan Xia yang sedang bahagia menyamar menjadi gadis culun. Padahal Kevin tahu rahasia gadis culunnya itu. Terima kasih atas tumpangannya, Tuan. Ucap Xia dengan senyuman. Tunggu. Xia menoleh ke Kevin dengan tatapan bingung. Kevin menarik tengkuk Xia dan sekali lagi Xia terbelalak. Saat bibir Kevin kembali menyatu di bibirnya. Selamat malam. Bisik Kevin lalu sekali lagi mengecup bibir Xia. Xia hendak berlari masuk ke rumahnya. Tapi panggilan Kevin menghentikan langkah kakinya. Xia membalik tubuhnya ke arah Kevin. Belanjaanmu bagaimana? Tanya Kevin dengan gemas yang tahu Xia tengah gugup sampai melupakan belanjaannya. Mau aku bantu? Tawar Kevin. Xia melihat ke perumahannya dan menggeleng kepalanya. Di rumahku tidak ada siapa-siapa. Takutnya akan terjadi kesalahpahaman oleh warga sini yang masih kental hukumnya. Tidak boleh ada pria asing bersama perempuan muda di dalam rumah, terutama di malam hari. Kevin mengangguk mengerti jadinya. Aku akan melihatmu masuk duluan. Xia mengangguk sambil mengambil semua belanjaannya. Dan Kevin tersenyum melihat Xia yang sangat kuat membawa belanjaannya. Ditambah ada 2 kotak kue tar pembeliannya. Ini untukmu. Xia meninggalkan baju kaos couple untuk Kevin. Apa ini sayang? Tanya Kevin mengambil bungkusan plastik itu. Baju couple, kalau kamu tidak keberatan apa kamu mau memakainya? Aku akan traktir kamu makan, anggap saja aku sedang mentraktir bosku makan. Hei, aku kekasihmu sayang. Tapi ya, baiklah aku akan menjemputmu jam 4 sore besok kebetulan hari libur. Xia mengangguk sambil berjalan meninggalkan Kevin. Lalu tersenyum di depan pintu dan Kevin melihat pintu rumah Xia tertutup sempurna. Besok sore harinya Kevin datang ke perumahan rumah Xia. Dengan pakaian santainya ditambah baju dalaman kaos couple pemberian Xia. Kevin memakai jaket seperti biasa. Xia keluar dari rumahnya dengan rambut digerai. Tapi kacamata besar tetap menutupi wajah cantik Xia. Bawa apa sayang? Tanya Kevin berlari ke arah Xia mengambil alih makanan yang dibawa Xia. Buat piknik di pantai. Jawab Xia sambil tersenyum melihat baju kaos di dalam jaket Kevin. Tapi kamu bilang bakal traktir?
Tanya Kevin keheranan. Iya, ini buat cemilan di pantai. Jawab Sya dengan enteng. Kevin tersenyum jadinya akan jawaban Sya yang kurang dicabein. Tapi sangat manis didengar oleh Kevin. Kalau jatuh cinta apapun terlihat manis di mata mereka. Walau sedang jungkir balik satu sama lain, atau bahkan ngorek hidung dan telinga pun akan terlihat menawan. Cinta itu buta, begitulah pepatah yang menjadi pedoman banyak manusia di muka bumi ini. Kevin melihat ke arah Sya yang tengah memakai baju yang sama dengannya. Kenapa aku seorang presdir cewek grup harus memakai pakaian ini, Protes Kevin memelas. Itu sama denganku. Jika kamu tidak mau berikan padaku, aku akan mencari pria lain memakai pakaian yang sama denganku. Ah, iya ya, bukankah ada John? Dia pasti mau memakainya denganku. Apa? Aku tidak akan membiarkanmu memberikan baju milikku ke orang lain. Mau pakai atau tidak? Tanya Sya dengan serius. Pakai. Jawab Kevin antara terpaksa dan tidak. Ya udah, jangan bawel lagi. Titah Sya dibalas anggukan oleh Kevin. Kini Kevin membawa Sya ke tepi pantai. Kenapa sepi? Tanya Sya mengedarkan pandangannya. Memang sepi. Jawab Kevin menarik tangan Sya membawanya duduk di ayunan. Sya mengedarkan pandangannya melihat sekeliling. Jangan bilang Anda mereservasi tempat ini, Tuan. Kevin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya. Sya melebarkan matanya. Kenapa? Bukankah kamu tahu kondisiku? Lagian aku tidak mau kamu terganggu saat berfoto di tempat ini. Siapa yang bilang aku akan berfoto di sini? Tanya Sya dengan dengusannya. Aku akan memotretmu. Sya mengerjapkan matanya, melihat kamera Canon yang dibawa Kevin ternyata untuk memotretnya. Tapi aku seperti ini. Sya terlihat tidak percaya diri dengan penampilannya. Sya tidak percaya diri di foto bukan karena ia merasa dirinya jelek. Tapi sikapnya yang tidak percaya diri itu sudah ada sejak Sya masih gendut. Aku akan membuatmu terlihat seperti bidadari. Kamu tahu kan aku seorang arsitek? Kevin berkata dengan serius. Apa hubungannya arsitek dengan memotret? Gumam Sya dengan kikuk. Diam saja di situ, sayang. Kevin menjauh dari Sya dan memperhatikan Angel yang sempurna untuk Sya. Sementara Sya masih canggung saat dipotret padahal dirinya belum siap. Sya terbelalak kaget melihat Kevin yang berpose aneh sedang memotretnya. Lalu dirinya tertawa seketika hal itu tertangkap oleh kamera Kevin. Lama-kelamaan Sya tidak lagi gugup dipotret Kevin. Kevin tercengang melihat hasil gambar Sya terlihat lebih baik dari seorang model. Kevin memang bukan profesional di bidang memotret. Tapi Kevin tahu cara menilai bagus dan tidaknya potret seorang model. Bagaimana? Tanya Sya berlari ke arah Kevin dan tiba-tiba masuk ke rangkulan Kevin. Demi melihat hasil gambarnya di kamera Kevin, Kevin terbuai dengan aroma tubuh Sya.
Kamu wangi sekali sayang. Kevin mengendus-ngendus wangi rambut Xia yang tergerai tidak seperti biasanya dikepang. Jantung Xia berdetak 2 kali lipat. Dengan perlakuan Kevin yang sangat romantis seperti adegan drama-drama yang ia tonton. Kevin meletakkan kameranya di bawah secara perlahan sambil menggenggam tangan Xia. Xia mengerjap-ngerjapkan matanya menatap manik mata Kevin. Kevin menyibakkan rambut Xia yang diterpa angin. Xia menatap ke atas di mana Kevin tengah meletakkan sesuatu di sana. Apa itu? Tanya Xia. Jepit rambut. Jawab Kevin menyibakkan rambut Xia ke belakang. Xia. Xia langsung melihat ke arah mata Kevin. Aku mungkin bukan pria romantis yang pandai berkata manis. Tapi aku akan berusaha mengungkapkan perasaanku lewat perbuatanku. Maukah kamu menikah denganku? Xia tertegun melihat Kevin dengan mulut terbuka. Kenapa cepat sekali? Tanya Xia tergagap. Aku ingin kita menikah dan tinggal bersama. Aku janji tidak akan menuntut apapun. Aku hanya ingin kamu ada di sisiku. Selalu ada saat aku hendak memejamkan mata dan ada saat mataku terbuka. Apa salah jika aku ingin menikahimu? Aku tidak mau ada rumor buruk tentangmu. Kata Tuan tidak pandai berkata manis. Tapi sekarang sedang berbicara manis kan padaku? Xia tersenyum berbicara ke Kevin. Dalam hidupku kini aku tidak mau berpacaran seperti anak-anak remaja. Bagaimanapun aku sudah mapan dan dewasa. Apa salah jika aku melamarmu setelah beberapa hari kita berpacaran? Xia tersenyum lagi. Jika aku menjadi istrimu, aku tidak mau dimadu. Aku tidak bisa menyentuh perempuan lain kecuali kamu sayang. Jangan takutkan itu. Jawab Kevin. Bagaimana jika kamu menyukai anak SMA? Celutuk Xia. Aku tidak suka anak perempuan yang baru besar. Emosinya belum stabil, pengalaman hidupnya tidak ada, dan hanya tahu cara bersenang-senang. Anak SMP, tanya Xia. Percayalah padaku Xia, aku bukan pria murahan yang suka berhubungan dengan perempuan lain. Xia diam berpikir sejenak. Jujur Xia memang menaruh hati dengan Kevin. Tapi ia masih takut masa lalunya akan terulang kembali. Jangan bahas masa lalu. Aku juga punya masa lalu. Kenapa kamu begitu merendah, Xia? Tidak semua laki-laki itu breng. Seperti mantanmu itu. Xia diam menatap Kevin. Mau menikah denganku? Tanya Kevin mengeluarkan sebuah kotak dan saat dibuka ada cincin berlian di sana. Xia menutup mulutnya dengan raut wajah tak percaya. Tuan, Anda sudah mempersiapkan segalanya? Tanya Xia. Aku sudah merencanakan ini semua. Jawab Kevin. Bagaimana jika saya menolak? Tanya Xia, aku akan terus melamarmu sampai kamu siap menerimaku. Jawab Kevin. Xia menarik nafas dalam lalu memejamkan matanya sedang berdoa.
Ya Tuhanku, bantu hambamu ini untuk memberi jawaban atas lamarannya. Tolong beri hamba petunjuk. Batin Xia begitu serius berdoa dalam hati. Xia mengosongkan pikirannya dan mencoba berpikir jernih. Saat semua sudah tenang, perlahan bayangan wajah Kevin muncul di benaknya. Dan Xia langsung membuka matanya. Kevin menatap lekat Xia yang baru saja membuka matanya. "Bagaimana sayang?" tanya Kevin. Xia memberikan tangan kirinya ke Kevin. Kevin berteriak seketika sambil menebarkan senyum bahagianya. Xia tertawa mendengar teriakan Kevin. Kevin memasangkan cincin berlian di tangan Xia. Lalu Kevin berdiri dan menggendong Xia, memutar tubuhnya sambil memeluk Xia. "Terima kasih sayang." Kevin melepaskan pelukannya, mengecup kening Xia lalu memeluk Xia dengan erat. Xia tersenyum lebar. "Impianku tercapai lagi, menikah." Batin Xia. Kevin dan Xia melanjutkan piknik malam mereka berdua. Suara deburan ombak mengalun-ngalun indah, diselingi angin laut malam yang mulai terasa dingin di badan. Kevin membuka jaketnya dan memakaikannya ke tubuh Xia. Xia melirik ke jaket Kevin yang menghangatkan tubuhnya saat ini. Xia begitu menyukai perhatian kecil Kevin yang malah terlihat manis. "Kamu mau menemui keluargaku, kan?" tanya Kevin. Xia menoleh ke Kevin dan akhirnya mengangguk sekali. "Setelah itu bawa aku menemui keluargamu." Kevin merangkul bahu Xia masuk ke pelukannya. "Iya," jawab Xia patuh. Kevin melihat ke arah Xia. "Kenapa ini, kok jadi penurut?" tanya Kevin dengan gemas. Xia menggeleng-geleng kepalanya hingga Kevin tertawa kembali memeluk Xia. "Ayo kita cari tempat makan," ajak Kevin. "Iya, aku traktir," saut Xia. Pasti dong, aku akan menagih traktiranmu." Kevin menoel-noel pipi Xia. Kini Xia dan Kevin makan berdua di restoran dekat bibir pantai. Makan berdua dengan baju couple yang sama. Membuat mereka jadi pusat perhatian beberapa orang yang makan di tempat itu juga. "Bukannya itu presdir cewek grup ya?" "Iya, kayaknya iya. Kenapa bisa di sini ya?" Lihat perempuannya pakai baju yang sama dengan presdir kayak itu. Sudah, mereka pacaran itu. Apalagi coba? "Jangan diliatin terus, nanti tuan kaya itu marah besar." "Iya ya, aku dengar dia memiliki kepribadian buruk." Bisik-bisik beberapa orang yang melewati Xia dan Kevin. "Tuan." Xia memegang tangan Kevin. "Tidak apa, aku tahu kata-kata mereka memang benar. Aku memang dikenal sebagai presdir berkepribadian buruk," bisik Kevin. "Tidak, tuan tidak seburuk yang mereka pikirkan," elak Xia. "Lalu kamu menilaiku bagaimana sayang?" kekeh Kevin. "Aku hanya mengatakan kalau tuan itu adalah tuan tembok." Kevin menggeleng gemas kepalanya sambil mencubit pipi Xia. Keesokan malamnya,
Xia berpenampilan biasa kali ini tidak mengepang rambut. Hanya mengikatnya tinggi seperti ekor kuda. Bajunya juga tidak terlalu mahal. Xia tetap memakai kacamata besarnya. Ibu Xia pergi ya. Xia berlari ke dapur mencari Ida. Iya nak, kan Tuan Kevin sudah bilang kalau malam ini kamu akan dijemput olehnya. Xia tersenyum lebar. Nah, itu udah jemput orangnya. Ida menunjuk pintu dengan ekor matanya. Tak berapa lama Kevin masuk, dibukakan pintu oleh Xia. Sebelum membawa Xia pergi, Kevin pamit terlebih dahulu pada Ida. Ida mengenal Kevin semalam saat Xia diantar pulang setelah jalan berdua ke pantai. Xia membeli beberapa buah segar dan jenis roti enak untuk keluarga Kevin. Xia menarik nafas dalam melihat rumah megah di sampingnya. Xia hendak keluar, Kevin menahan tangannya. Xia melihat ke arah tangannya. Saat Kevin memasangkan jam tangan di pergelangan tangannya, jam couple. Kevin menunjukkan pergelangan tangannya juga. Xia tersenyum melihat itu. Hadiah baju couple yang kamu belikan kemarin untukku. Jelas Kevin. Ayo keluar, ajak Kevin menggenggam tangan Xia lalu menyemangati Xia kalau semua akan baik-baik saja. Perkataan Kevin membuat Xia merasa jauh lebih tenang. Kini Kevin menggenggam tangan Xia memasuki rumah besar Chandrawinata. Xia tidak melihat keindahan rumah itu, karena rumah orang tuanya juga tidak berbeda jauh dengan rumah Chandrawinata sekarang. Mama, Kevin mendekati Ratih. Siapa ini nak? Tanya Ratih mengulurkan kedua tangannya ke Xia. Xia menyambut tangan Ratih. Bersambung.